Baik, selamat siang eh, semuanya. Bu Erika, terima kasih atas waktunya. Tadi kalau kita lihat di sana, judulnya mungkin lebih ke kiriman langsung. Ini saya modif sedikit, tetapi sebenarnya secara konten sama, secara isinya sama. Jadi ini adalah terkait dengan proyek kami di Bukit Mega. Kami adalah perusahaan distributor resin plastik terbesar di Indonesia. Jadi apa namanya efisiensi itu sangat 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 penting buat kami untuk meningkatkan profit dan juga apa namanya kita adalah market share terbesar. Jadi nantinya kita tetap menjadi market share terbesar di Indonesia. Nah, secara project kita punya yang namanya transformasi digitalisasi secara jangka panjang. Kita mulai memang cukup lama di sejak 2021, 2022 saya pernah presentasi di sini. Oke, ini adalah profil saya. Mungkin saya koreksi sedikit. Posisi saya sekarang adalah GM Supply Chain di Bukit Mega. Saya juga pernah di Suntory Garuda Beverage di hampir 3 tahun ya. Kemudian juga pengalaman saya lebih banyak sebenarnya sebelumnya adalah di pharmaceutical supply chain, yaitu dulu pernah di Bristol Myers Squibb, Taiho Pharmaceutical, kemudian GlaxoSmithKline dan juga Etika, Fresenius Kabi, serta Calbio Global Medica. Nah, dulu saya pernah juga di pengalaman saya yaitu di production, PPIC, warehouse, contract manufacturing, Exim, distribution, dan juga S&OP, baik di lokal maupun koordinasi dengan Southeast Asia. Baik, saya lulusan BINUS untuk di master saya. S1 saya di Pancasila, tetapi saya lanjutkan ke BINUS University. Oke. Ya, jadi ini adalah daftar isinya, latar belakang, permasalahan dan metode apa metode saya melakukan perubahan itu seperti apa, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, latar belakangnya karena kami adalah perusahaan resin plastik distribusi. Nah, kita lihat di sini konsumsi di Indonesia itu sebagian besar adalah untuk kemasan, gitu ya. Otomotif ada, tetapi juga yang lebih banyak adalah kemasan. Nah, ekspor impor di Indonesia ini sangat sangat apa namanya eh, jomplang sebenarnya, tetapi memang importnya itu lebih besar untuk material terutama. Jadi kalau kita lihat impor material plastik itu masih cukup besar. Sedangkan tantangannya adalah dari sisi global, produsen global sedang meningkatkan apa namanya produksinya. Kemudian China juga ada prediksi bahwa tahun ini dan tahun berikutnya mereka sudah melebihi kapasitas produksi mereka, jadi kebutuhan mereka di China sendiri. Maka seperti kita tahu bahwa barang China sudah pasti akan lebih murah ya daripada yang lain, kompetitifnya sangat luar biasa. Sedangkan lokal apa namanya secara produsen ini kita lihat grafiknya menurun. Nah, tantangan di Indonesia juga adalah perubahan undang-undang, di mana beberapa kali kita ada perubahan, sehingga itu sangat challenging, dan karena ini adalah komoditas, maka perang harga itu sangat-sangat luar biasa di komoditas. Oke, nah objektifnya adalah apa namanya proyek ini, yaitu karena terjadi perang harga tersebut, maka kita membutuhkan sesuatu yang lebih efisien, gitu ya, terutama dari proses kami, karena di supply chain itu apa namanya terkait dengan import juga, maka kita perlu efisiensi ini sangat-sangat sangat penting buat kami, sehingga kita ambil bahwa kita mulai transformasi digitalisasi, bagaimana caranya mengefisiensikan proses kita dan juga eh, menghemat apa namanya tentunya adalah biaya, efisiensi dan juga apa customer service-nya yang baik gitu ya. Oke, sehingga kita eh, adanya profit dan juga kita tetap market share juara di Indonesia gitu ya. Nah, dengan apa untuk fokus di apa namanya proyek ini adalah kita mengurangi biaya penumpukan karena kami sebulan itu sekitar 2.000 sampai 2.500 kontainer yang kita handling, kemudian kiriman langsung ke konsumen. Nah, ini yang penting untuk kami. Jadi, bagaimana menaikkan kiriman langsung dan bagaimana biaya penumpukan itu bisa kita efisiensikan. Nah, permasalahannya adalah bahwa kami, eh, jika dilihat di sini, eh,
ini flow proses kami ya untuk pembelian dari suppliers dan juga monitoringnya serta sampai dengan bongkar di customer ataupun di gudang. Nah, kita punya punya lag-nya adalah di aktual ETD dan juga ETA, terutama di ETA. Jadi kita selama ini update itu manual. Tim import kami melakukan update manual. Ketika ada perubahan ETA, kita tahu sendiri kapal itu pasti sangat-sangat bisa berubah gitu ya. Untuk ETA-nya, maka kita tidak punya update yang otomatis. Nah, ini sangat sangat membuat kita apa namanya terkadang ya biaya penumpukan kita agak tinggi ketika ketika misalnya menumpuk di satu titik ya di satu hari tertentu. Oke, nah ini adalah ekspektasi setelah kita meeting dan interview, ekspektasinya seperti apa dari direktur operasional, GM sales, dan juga dari sisi logistik. Nah, ini adalah tentunya dari biaya ya kalau level atas, kemudian juga dari level sales, bagaimana memastikan bahwa ETA-nya itu lebih lebih akurat gitu ya, karena ketika menjanjikan ke customer, kalau tidak akurat, biasanya customer nggak mau gitu ya, karena bukan yang nggak mau, tetapi biasanya agak repot karena mereka harus menschedulekan bongkaran di apa namanya, bukan hanya dari Bukit Mega, tetapi juga dari supplier-supplier lain. Nah, dari logistik juga seperti itu, gudang juga kaget-kagetan, gitu ya, tanda kutip, karena memang ketika datang banyak, maka eh, apa bongkaran pasti akan agak terlambat kalau tidak ada preparation. Nah, ini adalah metodenya yang kami gunakan untuk memecahkan solusinya, yaitu pakai CIMO logic ya, di mana kita ada konteks di sini masalah yang kita hadapi, kemudian interventionnya apa. Nah, intervention ini kita mencari business needs-nya seperti apa, kemudian mekanismenya juga sama, fungsionalnya seperti apa yang kita mau, kemudian solusi teknisnya, solusi teknologi apa yang kita bisa cari. Nah, tentunya di outcome-nya dari mekanismenya ini kita apa namanya melakukan rapat dan juga tender ya di beberapa aplikasi agar kita bisa memastikan bahwa tujuan kita tercapai tetapi cost-nya tidak terlalu tinggi. Ya, ini outcome-nya ya, adalah seperti ini. Ini adalah dari penerjemahannya dari area permasalahan dan juga menjadi kebutuhan bisnis serta menjadi persyaratan fungsional dan akhirnya menjadi solusi teknologi. Ya ini yang tadi disampaikan hingga kita mencari apa namanya teknologinya yang seperti apa yang kita mau. Nah, akhirnya kita mendapatkan salah satu vendor kita ya kita melakukan implementasi ini di 2024 ya dan eh, kita bisa memprediksi apa namanya eh, bukan memprediksi ya justru ini adalah real time yang bisa kita lihat di aplikasi sehingga kita tahu di mana kontainer itu posisinya dan juga kapan dan tanggal berapa ETA-nya. Oke, dan juga aplikasi ini memberikan informasi feature emailnya yaitu untuk jika ada perubahan ETA dia akan memberitahu email ke kita. Nah, ini adalah jadwal kegiatannya waktu itu di bulan Oktober, baik dari user sampai UAT, SAT, UAT, dan juga sosialisasi ke apa rekan-rekan yang stakeholder yang ada di Bukit Mega. Nah, ini adalah hasilnya di mana warehouse bisa melihat ETA-nya untuk 1 minggu ke depan, paling tidak mereka sudah tahu, sehingga bisa mempersiapkan space-space-nya serta mempersiapkan personel untuk TKBM. TKBM itu adalah tenaga bongkar muat ya, tenaga kerja bongkar muat. Nah, kemudian untuk import team juga dapat mempersiapkan dokumen sebelum ETA dan bisa follow up ke supplier serta mengkoordinasikan dengan cepat ke forwarder yang sudah kita rekanan kita. Nah, ya, juga dari sisi sales bisa mengatur dengan konsumen jadwal bongkaran sesuai ETA. Jadi nanti ETA-nya kapan, 1 atau 2 hari kita bisa melakukan clearance atau SPPB ya di pelabuhan dan kita sudah bisa mengatur schedule. Kapan itu bisa diatur dan juga kita punya kerjasama depo di beberapa MKL kita atau forwarder kita. Nah, hasilnya yaitu ini yang sudah terjadi di kami. Efisiensi biaya penumpukan di pelabuhan menurun sekitar 0,6 ton.
dolar per ton, 0,6 dolar per ton, sehingga kita sekitar 3,7 M per tahun. Kemudian efisiensi biaya kiriman langsung ke konsumen, sehingga kita tidak lagi double kiriman. Yang tadinya kita ke gudang dulu baru dikirim lagi, ini sekarang kita bisa efisiensi 22%. Nah, dan ini sekitar 4 M per tahun. Ya, kemudian juga kita mensupport akhirnya supply chain sustainability di mana kita menurunkan karbon dioksida karena tidak ada redundancy ya. Jadi kita apa namanya mengurangi redundant delivery dan juga tentunya apa namanya mengurangi konsumsi solar di eh, apa namanya di rantai supply chain kita. Nah, kesimpulannya adalah eh, bahwa digitalisasi aplikasi container tracking ini sangat membantu kami dan juga dari sisi efisiensi tercapai baik dari penumpukan dan juga menaikkan kiriman langsung ke konsumen dan harga kami pasti akan lebih kompetitif serta lebih ke internal kami dan juga vendor kami mungkin nextnya adalah eh, memastikan bahwa training teknologi itu sangat penting untuk diupdate gitu ya karena karyawan kami perusahaan ini sudah berdiri sejak 35 tahun yang lalu sehingga banyak karyawan yang memang senior yang memang harus harus sudah mulai menyesuaikan teknologi-teknologi terbaru. Kemudian penambahan AI di aplikasi ini agar terprediksi lebih baik. Oke, ini ini adalah akhirnya presentasi saya. Terima kasih dan silakan kontak ataupun buka website kami di sini terkait dengan Bukit Mega dan juga Toko Plus adalah sister kami, sister company kami. Terima kasih. Itu Bu Erika.